Salam patunggilan Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak. Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan memujikan pujian "Hari Ini Kurasa Bahagia". Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Mari kita memujikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jemaat milik Tuhan, saat ini dengan sukacita, mari kita membangun peribadatan dan mari di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah saat ini dikuduskan atas pertolongan Allah Bapa Sang Pencipta semesta ini, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Sang Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, baik senang maupun susah, baik suka maupun duka, bila kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan, karena saya yakin dan percaya, apapun permasalahan yang kita hadapi, Tuhan Yesus pasti akan kasih jalan keluar Dan Tuhan Yesus pasti akan beri kekuatan bagi setiap kita.
Mari, Bapak Ibu Saudara, kita pujikan pujian Hidup Kita Yang Benar, kaji nomor 450, bait yang pertama dan yang kedua. Kita tahu bahwa firman Tuhan membuat kita tenang, membuat kita yakin bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan akan beroleh hidup kekal, akan beroleh hidup yang sukacita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita pujikan pujian Sabdamu Abadi, KJ nomor 50A, bait yang pertama dan yang kedua. Suluh langkah
Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Maka mari dengan rendah hati kita memohon Tuhan untuk menerangi hati kita. Dan mari saat ini kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur Engkau tetap mempersekutukan kami dengan Engkau melalui ibadah kami saat ini. Kami percaya Engkau saat ini yang memanggil kami untuk masuk ke dalam persekutuan-Mu, dan biarkan kami saat ini dikuatkan karena kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan kepada kami Roh Kudus yang daripada-Mu agar kami dikuatkan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak di dalam firman-Mu. Demikian juga kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu itu di dalam hari-hari kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seseorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Berbahagia setiap umat Tuhan yang senantiasa setia untuk merenungkan firman Tuhan. Demikian juga yang memeliharanya di dalam hidup. Amin. Hai Mi, Iya Bu, kamu ngapain? Masker itu loh kamu bawa di tangan itu loh ngapain? oh ini tadi Bu. Mm-mm. Iya, ini tadi saya habis dari jalan. Nah, tadi itu ada razia masker Bu. Mhm. Nah, saya tadi dari rumah itu udah kerasa gitu. Makanya saya pakai masker Bu. Daripada saya kena denda 150.000, mending uangnya buat beli jajan Bu. Oh, tadi berarti Omi habis dari jalan pakai masker. Iya Bu. Kok iya? Oh, ternyata pas ada razia masker. Nggih. Oh, gitu. Emang selama ini Omi nggak pernah pakai masker? Enggak Bu. Hah? Serius nggak pernah pakai masker? Enggak pernah Bu. Kenapa? Ribet aja Bu, soalnya pakai masker itu. Oh, pakai masker pas cuman ada. Razia aja. Waduh, lain Omi ini. Oh iya, jangan-jangan ya Omi ini. Jangan-jangan bukan hanya tentang masker doang ya Omi ini. Jangan-jangan untuk hal yang lain Omi itu juga pakai atau melakukan karena takut dirazia, takut kena hukuman, takut kena denda. Omi pakai helm. Enggak Bu. Oh, Karena juga ribet juga Bu pakai helm. Rambutnya jadi gimana gitu Bu. waduh. Jangan-jangan juga suka lampu merah Omi. Iya Bu. Waduh. Saudara-saudara, ini Omi ini jadi contoh pada kita semua. Ya emang sih ya Omi patuh ya. Iya Bu. Patuh pakai masker.
masker. Tapi kalau ada razia, patuh pakai helm. Kalau ada pemeriksaan polisi, patuh nggak ngelanggar lampu merah. Kalau ada pos polisi, Iya, nggak Bu. ada polisi, selama Terobos bisa aja. ngelanggar terobos aja Iya. ya. Hebat, hebat, hebat. Nah, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak di rumah, Saudara Naomi ini jadi contoh untuk kita bersama bahwa patuh saja tidak cukup di dalam kehidupan kita. Patuh itu harus juga dibarengi dengan satu P lagi. Apa itu? Paham. Patuh saja tidak cukup karena kepatuhan tanpa memahami kenapa kita harus patuh, maka seperti memberi ruang kepada kita untuk menjadi pelanggar-pelanggar protokol ataupun juga pelanggar-pelanggar kebijakan dan peraturan yang diberlakukan saat ini. Nah, pribadi seperti Omi itu mungkin juga terjadi di dalam kehidupan panjenengan semua. Ya saya patuh, Bu, tapi patuhnya bersyarat. Iya, Gitu Bu. ya, Mi ya. Oke. Patuh kalau Ya. patuh dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan sebagainya. Ketika kita tidak paham, untuk apa sih kita pakai masker? Karena biar nggak kena virus itu, Bu. Ah, sebenarnya paham ya. Maksudnya paham. Paham, tapi Bukan. nah itu tadi. Nah, bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, menceritakan hal yang sebenarnya kalau direfleksikan itu juga tentang itu, Omi. Oh iya. Tentang patuh dan paham. Oh gitu. Oke, saya mau buka Alkitab kita dulu ya. Jadi ceritanya dibuka dengan kata-kata seperti ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi dalam tradisi Yahudi, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu tipikal orang-orang yang taat, yang patuh pada aturan. Yang kalau pada zaman itu aturannya itu ya aturannya Musa, Taurat Musa. Tetapi patuh mereka itu tidak dilandasi dengan pemahaman kenapa mereka mesti taat atau patuh pada Taurat Musa itu. Sehingga tidak heran mereka itu lupa, mereka itu bahkan tidak tahu esensi inti dari ajaran Taurat Musa itu. Sehingga makanya Tuhan Yesus memberikan informasi gitu ya, memberikan pengajaran kepada masyarakat Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki bahwa Taurat itu bersumber pada dua pengajaran hukum. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Taurat itu dilandasi bersumber pada dua itu tadi. Kasih Allah dan kasih manusia. Tetapi orang Yahudi saat itu, orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat itu meniadakan kasih. Dengan dalil apa? Patuh. Tapi mereka tidak paham bahwa sebenarnya yang harus dilakukan oleh mereka adalah mengasihi. Kasih. Ketika mereka patuh, maka pemahamannya apa sebenarnya? Ya kasih itu sendiri. Nah, dalam kehidupan kita, Omi dan saudara-saudara semuanya, kita harus juga mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu bukan hanya dilandasi oleh paham saja. Tapi, patuh saja. Kebalik toh ya. Bukan hanya kita patuh saja, tapi kita paham. Sederhananya saja masker ini. Ya, begitu ya.
bahwa ketika kita pakai masker, kita sedang mengasihi loh, Mi. Iya, Kan? Kita mengasihi siapa? Mengasihi sesama. iya. Karena kita sedang menjaga sesama supaya mereka tidak tertular. Kita pun sedang mengasihi Jadi kita diri sendiri, ya Iya. kan, supaya kita tetap sehat. jaga. Dan dengan kita menjaga sesama tetap sehat, dengan kita menjaga diri kita tetap sehat, berarti kita sedang mengasihi yang punya kita. Siapa? Tuhan, ya kan? Iya, Sederhana itu saja. Sama dengan hal yang lain, kita tidak melanggar lampu merah. Berarti kita sedang mengasihi siapa? Mengasihi orang lain supaya orang lain tidak celaka karena kita. Kita pun sedang mengasihi diri kita sendiri dengan tidak membiarkan diri kita celaka. Nah, kalau kita tidak mengerti itu, tidak paham itu, cuman patuh doang. Tapi ketika kita punya celah, ngapain patuh? Kan begitu ya. Benar juga, Bu. Makanya kita perlu paham. Dan sebenarnya ada banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, yang perlu kita aksikan, perlu kita tindakan, apapun yang kita lakukan, kita perlu sadari dulu, kita perlu paham dulu, kita melakukan untuk apa. Dan kalau kita belajar dari teks kita ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hukum kasih ini, bahwa melalui kasih itu kita sedang memelihara kehidupan. Kita sedang memelihara orang lain, kita sedang memelihara diri kita, dan melalui kasih kita kepada orang lain dan kepada diri kita, kita pun sedang mengasihi sang pemilik hidup kita sendiri, yaitu Allah. Dan di saat ini ketika pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka kasih ini perlu diejawantahkan dengan cara yang tepat juga sebenarnya. Kan begitu ya. Protokolnya ayo tetap dilakukan. Kita pakai face shield ya kan, Iya, karena aku Bu. mengasihi Omi. Saya juga mengasihi Bu Anggra. Saya juga mengasihi diri saya sendiri, Omi, kan begitu. Benar. Dan kita pun mari Bapak Ibu dan Saudara, wujud kasih itu tidak perlu yang muluk-muluk, mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Di saat pandemi ini maka tetap lakukan protokol kesehatan sebagai wujud yang namanya kasih itu tadi. Gitu, Omi. Setelah ini pakai masker bukan karena takut dirazia ya, Mi, ya. Patuh dengan paham, oke. Patuh tanpa pemahaman, jangan. Amin. Amin, Bu. Amin firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan sebagai landasan kita mengumpulkan persembahan terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan nama Tuhan, KJ 302 ayat 1 dan 2. Kuberi persembahan. Juru selamatku.
Maka mari saat ini kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, dan mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Bapa kami naikkan kepadamu. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia tercinta. Engkau memberkati kami semua ya Bapa di tengah kondisi COVID-19 ini ya Bapa. Semoga kami sebagai masyarakat Indonesia bisa menaati protokol kesehatan yang ada. Kami bisa menjaga kesehatan kami dan juga kami bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga apapun yang mereka putuskan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan yang terbaik untuk kami semua dan juga untuk negeri kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi belakangan ini. Engkau yang memulihkan ya Bapa, Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka semua yang terdampak oleh bencana tersebut ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk kerusuhan yang terjadi belakangan ini ya Bapa. Apapun itu ya Bapa, kami percaya Engkau yang memberikan kedamaian kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang memberikan rasa aman kepada negeri kami Indonesia. Kami serahkan ya Tuhan pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu, dan juga ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja pandemi ini akan segera berlalu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa kami selanjutnya ya Tuhan, untuk orang tua kami yang senantiasa memelihara kami saat kami kecil hingga kami bertumbuh dewasa ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, berikan kesabaran, ketabahan untuk orang tua kami yang sudah merawat kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya ya Tuhan, lindungilah, jauhkan dari sakit penyakit, berikanlah umur yang panjang untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, baik yang dekat terlebih yang jauh ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, lindungilah dia ya Tuhan, dan eratkanlah tali persaudaraan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya ya Tuhan, lindungilah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan, angkatlah sakit penyakitnya, baik yang di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, obat-obatan yang dikonsumsinya. Kiranya ya Tuhan, turunlah dengan mujizat-Mu agar saudara-saudara kami yang sakit kembali sehat seperti semula ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik Yosua ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, di usianya yang sudah ya Tuhan, semakin kuatkan imannya ya Tuhan, dan dekatkanlah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami. Kehadiran-Mu yang kudus, kami sungguh mengucap syukur Engkau masih menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan, sehingga kami masih bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu terjadi karena penyertaan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi teman-teman pemuda-pemudi gereja yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan, di mana di masa-masa pandemi ini semua harus dilaksanakan dengan daring. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan bidang yang mereka miliki Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang
sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Meskipun di antara kami masih ada yang WFH, kiranya Engkau selalu memberikan semangat dan kesabaran Tuhan dalam mereka menjalankan pekerjaan mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk mencarikan pasangan hidup yang sepadan. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah online saat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan dan pergumulan yang mereka alami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti ada bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan ketuk pintu hati mereka, sadarkan mereka Tuhan bahwa mengikuti persekutuan dengan Tuhan seperti yang saat ini sedang kami lakukan Tuhan sangatlah berarti bagi kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi gereja Melaten Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu terjadi karena penyertaan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi teman-teman pemuda-pemudi gereja yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan, di mana di masa-masa pandemi ini semua harus dilaksanakan dengan daring. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan bidang yang mereka miliki Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Meskipun di antara kami masih ada yang WFH, kiranya Engkau selalu memberikan semangat dan kesabaran Tuhan dalam mereka menjalankan pekerjaan mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk mencarikan pasangan hidup yang sepadan. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah online saat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan dan pergumulan yang mereka alami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti ada bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan ketuk pintu hati mereka, sadarkan mereka Tuhan bahwa mengikuti persekutuan dengan Tuhan seperti yang saat ini sedang kami lakukan Tuhan sangatlah berarti bagi kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi gereja Melaten Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian doa dan permohonan kami yang sedikit jauh sempurna ini Tuhan, yang akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lainnya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Melaten ya Tuhan. Kami saat percaya Tuhan selalu menyertai gereja kami dalam hal pembangunan maupun hal yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis dan para jemaat. Tidak lupa juga Bu Pendeta ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai mereka dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat percaya Tuhan Engkau menyertai memberkati gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami akan hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, inilah doa kami anak-anak-Mu. Kami menaikkan doa ini dengan kepasrahan dan percaya
bahwa Tuhan Maha mendengar. Demikian juga Tuhan Maha Kuasa untuk menjawab doa kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Maka doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti sudah memperoleh berkat dari firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Anggrani. Dan saya yakin dan percaya biarlah setiap firman yang sudah kita dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita menutup ibadah pada hari ini dengan mujikan pujian KJ nomor 387, Ku heran Allah mau memberi, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik yang terkasih, kami undang untuk berdiri.
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber kehidupan, hikmat dan kekuatan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku hari ini sampai Maranatha. Amin.